Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Mantap, mana senyumannya? Wah, manis-manis semuanya. Adik-adik yang di rumah jangan lupa senyum juga seperti teman-teman kita yang ada di studio GOVTTL. Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik, mari kita sama-sama saat teduh sejenak kita menaikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita katakan dalam hati kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu sehingga selama 1 minggu Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami. Dan hari ini Tuhan izinkan kami kembali untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkati kami semua supaya kami boleh menikmati ibadah ini dan kami boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Teman-teman semua, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita panggil Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Karena dialah yang menuntun langkah kita. Dialah yang menyucikan dan menguduskan kita. Mari kita katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi teman-teman semua, dengan penuh penyembahan kita kepada Tuhan, kita sampaikan pujian ini dengan kerinduan. Kita katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk di dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan dan kuduskan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari teman-teman semua tunduk kepala, lipat tangannya, tutup mata, dan mari kita berdoa. Teman-teman yang di rumah, semuanya kita ikuti Om berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu untuk kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga Sehingga pada hari ini kami boleh ada, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuji dan Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. dan kami mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan Yesus berkati kami, ibadah sekolah minggu kami, ibadah sekolah minggu kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai. sampai selesai. Boleh jadi Menurut kehendak Tuhan Yesus. kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yang siap memuji Tuhan katakan Amin. amin.
Sekali lagi Om sapa kita sekalian. Salam adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Kita semua anak-anak istimewa, amin. Amin. Kita istimewa, amin. Amin. Oke, kalau kita istimewa itu kata Tuhan Yesus, bukan kata teman kita, bukan kata manusia atau kata orang-orang, tetapi kata siapa? Yesus. Kata Yesus di dalam Alkitab, dan darahnya telah menyuci kita sehingga kita adalah anak-anak yang istimewa. Siap memuji Tuhan, aku istimewa? Siap. Siap. Oke, musik. Kita memuji Tuhan, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, tetapi aku istimewa kata Yesus. Mana sukacitanya adik-adik semua? Ya, loncat. Yang di rumah ikuti teman-teman yang di gereja ya. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji. Kita semua istimewa, kata Yesus. Kita semua istimewa karena dibeli dengan darah yang mahal. Maka kita harus menjadikan siapa? Yesus sebagai idola? Idola kita. Om mau tanya ya, kalau Yesus menjadi idola kalian, bagaimana jawaban kalian tentang pertanyaan Om? Siapa idolamu? Yesus. Sekali lagi kurang semangat, siapa idolamu? Yesus. Yeay, hebat. Yesus idolaku. Mari kita memuji Tuhan. Teman-teman semuanya, mari kita katakan, siapa idolamu yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Memang dia hebat. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku. Dan hanya hebat, tapi dia sempurna. Lompat. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang
teman-teman. Yesus. Sekali lagi, siapa idolamu? Yesus. Yesus idola kita. Mana sukacitanya memuji Tuhan. Yesus yang adalah idola kita. Siap. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Lompat. Yesus idolaku, setiap hari dibentuk serupa gambarmu. Yesus idolaku, Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di segenap hidupku. Yesus idolaku, ku mau selalu ada di senyummu. Yesus idolaku, setiap hari dibentuk serupa gambarmu. Yang tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan. Wah, kita suka cita tadi, kita istimewa karena kata Yesus, karena Yesus telah mengampuni, menyucikan kita dengan darahnya, sehingga kita mau katakan bahwa Yesus adalah idola kita. Sekarang kita mau menyembah Tuhan dengan seluruh hidup kita. Coba angkat tangan dulu, teman-teman, angkat tangannya. Wah, Om juga punya tangan loh, jarinya lengkap. Wah, lengkap galau-galaunya, kakinya di dalam sepatu ya, nggak apa-apa, tapi ada jari semua kan? Ada. Oke, sekarang coba lompat ke kanan, ke kiri. Bisa nggak? Bisa loncat? Coba. Ulang, hitung dulu ya. 1, 2, 3, lompat ke kiri, kanan. Wah, bisa. Kita memuji Tuhan kembali. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Bisa loncat ke kanan, bisa loncat ke kiri. Karena kita mau berjalan bersama siapa? Yesus. Oke. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri Mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. lompat, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan, jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Luruskan, Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. lompat, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, kanan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan, Jalan serta Yesus. serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, tangan kanan, tangan kiri kita mempunyai jari, kaki kanan, kaki kiri juga mempunyai jari. Kita bisa melompat ke kanan dan ke kiri, itu karena ciptaan Tuhan Yesus. Maka kita pakai untuk berjalan bersama Yesus. Amin. Amin. Tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Luruskan, Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, kaki kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Luruskan, Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. lompat, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya
setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Oke, tepuk tangan teman-teman. Haleluya. Kita sudah berjalan bersama dengan Yesus. Maka sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, Dia sudah menciptakan tangan kita diperlengkapi dengan jari, kaki juga diciptakan ada jarinya, kita bisa pakai untuk melompat, memuji Tuhan. Maka kita memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Kita berikan persembahan, kita memuji Tuhan. Kami bawa korban pujian ke hadapan ke rumah-Mu Tuhan. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata dan ikuti Om berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Tuhan Yesus berkati persembahan kami supaya persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka supaya diberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya adik-adik semua kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, atau kita mau menyaksikan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu. Saat kita tidak melihat jalan dan saat kita tidak mengerti rencana ya Tuhan, tetapi kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin kalau Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Hatiku percaya walau saat kami tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalan.
ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. saat kita melihat jalanmu. Sekali lagi adik-adik semua, kita sebagai bukti kita percaya kepada Tuhan, kita katakan saat kami tak melihat jalan, saat kami tak mengerti rencana Tuhan, tetapi kami tetap percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. sekali lagi katakan hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. selalu ku Sekali lagi katakan percaya, selalu ku percaya. selalu ku percaya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman Tuhan, mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, mari memberkati kami anak-anak-Mu, supaya firman Tuhan yang kami saksikan pada hari ini, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semua, mari kita membuka Alkitab. Teman-teman yang di rumah, buka Alkitabnya di kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah dapat semua? Sudah. Yang di rumah sudah dapat? Oh belum, ada yang belum dapat. Oke, yang di rumah buka Alkitabnya dulu ya. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Amin? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Wow, sudah dapat semuanya berarti ya. Mari kita membaca satu orang satu ayat. Om akan baca ayat pertama, Erna akan baca ayat yang kedua, Caca baca ayat yang ketiga, terus Audrey baca ayat yang keempat, Putri baca ayat yang kelima, dan Uli baca ayat yang keenam, dan seterusnya. Nanti ayat 10 kita baca bareng-bareng. Demikian firman Tuhan. Nehemia diutus ke Yerusalem. Ayat pertama, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku,
Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah jadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja, dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal, karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Amin. Jadi adik-adik, cerita kita hari ini tentang siapa? Nehemia. Nehemia dia galau. Pada waktu teman-teman, pada waktu Nehemia sedang mengantar minuman raja di hadapan raja, Nehemia kelihatan galau, sedih, murung, sakit, tapi bukan sakit, tapi sakit hati. Bukan sakitnya di sini, tetapi sakit hati Nehemia. Karena apa? Karena Yerusalem telah runtuh oleh musuh-musuhnya, sehingga Nehemia itu sakit, hatinya sangat sakit dan bahkan sangat sedih. Bagaimana caranya ya supaya bangsaku Israel atau Yehuda bisa kembali sejahtera, dan tembok-tembok yang sudah dirusaki oleh musuh-musuh mereka bisa dibangun kembali. Nah, tiba-tiba raja bertanya kepada siapa? Nehemia. Mana mukamu itu? Ditanya. Emang raja bahasa orang dusun juga. Ditanya, kenapa mukamu kok sedih? Emang sakit? Terus Nehemia menjawab, bagaimana mungkin aku gak sedih? Tembok-tembok Yerusalem, pagar-pagar Yerusalem dimakan oleh api. Bangsaku Israel dibunuh oleh siapa? Musuh-musuhnya. Nehemia sangat sedih. Padahal Nehemia sudah senang. Cacaknya putri merantaulah di Jakarta.
Sampai di sana gue gitu loh. Gue lolo gue. Tiba-tiba dengarlah teman-temannya di PTTL ini sedih, sakit. Terus Putri kan jadi dokter. Jadi dialah yang harus, dia diminta tolonglah sama teman-teman. Ayolah Putri kesinilah obati kami lagi sakit ini, sakit hati. Kasihlah obat ke kami. Terus Putri bilang, lo siapa? Lo siapa? Nehemia gak gitu. Nehemia ketika mendengar peristiwa itu, Nehemia langsung apa? Sedih. Ingin menolong orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem. Adik-adik, apa yang terjadi? Raja bertanya kepada rajanya, nama Raja Artasasta. Ayat yang pertama ya. Raja Artasasta bertanya kepada Nehemia, terus apa yang harus aku lakukan? Maukah engkau pergi? Terus apakah engkau kembali? Lalu Nehemia menjawab, kalau engkau berkenan atau Tuhan berkenan, Raja berkenan. Berapa jauh perjalanannya? Wah, luar biasa. Padahal Nehemia itu bergumul bagaimana caranya supaya minta izin. Tetapi oleh karena Allah yang menggerakkan hati Raja Artasasta, sehingga raja itu bertanya kepada Nehemia. Lalu Nehemia meminta surat jalan supaya bisa diizinkan melewati jalan yang ada di seberang sungai Yordan atau sungai Efrat, dan bisa aman di dalam perjalanan. Surat jalan supaya dia bisa tunjukkan kepada bupati-bupati yang ada di luar. Luar biasa ya, luar biasa. Raja bisa mengizinkan Nehemia. Itu semua karena apa? Karena Allah. Teman-teman tahu enggak? Apakah Nehemia sampai di sana segampang itu dia bisa membangun tembok Yerusalem? Enggak semudah itu. Mereka lagi membangun tembok, lagi pegang material, ada yang angkat pasir, ada yang angkat batu, ada yang angkat semen. Datanglah musuh-musuh mengolok-olok mereka dan mau berperang sama mereka. Ya ampun, jadi tangan kiri pegang material, tangan kanan pegang pedang atau alat perang. Gimana cara membangunnya itu? Teman-teman tahu nggak? Bisa nggak mereka membangun tembok itu? Bisa nggak? Bisa. Satu, pegang batu untuk kerjakan tembok, berdirikan tembok, sambil buat campuran. Gimana mau buat campuran pakai tangannya sikok? Tidak baca lah. Terus gimana caranya? Apakah tembok itu bisa nggak didirikan oleh bangsa Israel dengan satu tangan pegang material dan satu tangan pegang alat perang atau tombak, parang dan lain sebagainya? Bisa nggak? Bisa. Yakin? Yang lain bisa nggak orang Israel mendirikan tembok yang sudah runtuh? Herna, bisa? Bisa ya, Caca? Bisa. Audrey apalagi bisa ya? Bisa dong, Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka sehingga mereka bisa membangun tembok Yerusalem. Nah, apakah sampai selesai mereka membangun temboknya? Mereka sudah membangun ini, sedang membangun. Terus malam-malam ada yang merusakkan, meruntuhkan. Apakah mereka terus membangun dan sampai selesai? Atau mereka menyerah? Nyerahlah, banyak kali musuhnya, tidak sanggup kami. Masakan setiap hari membangun tapi ada yang meruntuhkan. Terus sedang membangun dengan satu tangan yang satu harus siap-siap ada musuh, kita harus berperang. Artinya sambil berperang, sambil bekerja. Bisa enggak? Enggak bisa ya. Kalau kita nggak bisa ya, nggak bisa gitu. Masakan lagi makan disuruh mamanya, ayo Uli, adekmu itu di jalan cepat, lagi makan ma, tidak mau aku. Ketawa ya, pengalaman Canyo ini, tidak mau aku. Uli disuruh jaga, lagi makan kok disuruh ma, ini lagi makan belum habis ma, lagi belajar ma. Wah, bangsa Israel beda. Ketika mereka sedang membangun tembok Yerusalem, mereka harus bersiap-siap. Jangan-jangan ada musuh yang menyerang mereka. Nah, sambil menyerang, sambil membangun, sambil membuat tembok. Apakah tembok bisa selesai? Bisa selesai. Tembok bisa berdiri semegah seperti sebelumnya? Bisa. Karena
Karena Tuhan menyertai mereka. Karena Tuhan dahsyat, karena Tuhan sangat luar biasa. Dan pada akhirnya adik-adik, datanglah seorang imam. Setelah mereka membangun tembok Yerusalem, mereka bersuka cita bersama-sama dengan seorang imam yang luar biasa. Siapa namanya? Ada yang Eliasib. siapa? Eliasib. Ada yang lain? Siapa namanya? Ada yang lain? Yang datang membaca kitab, lalu mereka semua bersuka cita karena Allah menyertai mereka. Siapa namanya? Ada yang tahu? Belum tahu? Belum tahu? Belum. Ya udah kalau begitu kita saksikan aja lah ya, biar cepat tahu kita, ya. Kita saksikan siapalah imam yang membaca kitab kepada orang Israel dan mereka semua mengatakan amin, 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 puji Tuhan, Tuhan baik, Allah kita luar biasa, Dia telah menyertai kita sehingga kita bisa membangun tembok Yerusalem. Siapa? Mari kita saksikan di mana? TKP. Mari kita saksikan di TKP. Wah. Tembok-tembok didirikan. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota
akhirnya kita harus apa dulu? Siapalah yang membaca kitab itu? Nehemia setelah membangun tembok, lalu datanglah Ezra, ahli kitabnya. Ezra, Nehemia. Betul kan? Betul atau salah? Ketika Ezra membaca kitab itu, seluruh orang Israel memuji Tuhan. Ada enggak teman-teman kita? Belum rekamnya? Ada yang enggak? Ketika baca Alkitab, ribut. Ketika dengar cerita, ribut. Jadi siapa tadi? Ezra adalah ahli kitab. Dia datang lalu membaca kitab itu, mereka semua katakan amin, haleluya. Enggak ribut-ribut mereka seperti anak sekolah minggu. Sudah ya? Udah Bu? Tahu jawabannya kalau bertanya siapa yang membaca kitab itu ya? Siapa ahli kitab tadi ya? Siapa? Ezra. Akhirnya cerita kita hari ini siapa teman-teman sudah tahu siapa yang membaca kitab? Dia adalah seorang ahli kitab tadi? Ezra ketika dia membaca kitab itu, bagaimana respon dari semua orang Israel? Mereka apa? Mereka katakan Haleluya, mereka katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Ada nggak teman-teman ketika lagi cerita firman Tuhan, teman-teman fokus katakan amin nggak? Atau malah ribut, malah ganggu, cubit yang satu, colek yang satu? Ada nggak? Pernah nggak? Pernah lagi cerita nih, om atau tante yang lagi cerita di sekolah minggu, tetapi teman-teman malah ribut. Ada nggak? Ada ya? Pernah. Om juga dulu pernah gitu. Jangankan ke sekolah minggu, jangankan ribut, jangankan dengar firman Tuhan, ke sekolah minggu aja nggak pernah ya. Iya. Jadi kita harus teladani orang Israel. Pertama kita harus teladani siapa? Nehemia. Walaupun dia senang, dia sudah makmur, dia sudah sukses, tetapi ketika dia dengar saudaranya lagi susah, dia mau membantu saudaranya. Begitu juga kita anak sekolah minggu, lagi di sekolah atau di sekolah minggu, misalnya snacknya 2, berbagilah 1 untuk Uli, 1 untuk Audrey, atau lebih ya kita berbagi. Atau di sekolah kita mungkin punya pena, teman kita nggak ada penanya. Ada yang pernah begitu kasih penanya sama teman atau pinjamkan penanya kepada teman? Pernah. Kita harus mengasihi orang yang susah. Adik atau adik kita, kakak kita di rumah, atau malah berantem sama adik-adiknya. Cubit adiknya lagi tidur, dipeganglah hidungnya jadi nggak bisa bernafas. Ada nggak? Ada nggak? Ada yang ketawa pasti pengalaman nih. Jahil sama adanya. Terus yang kedua, pelajaran yang kedua adalah kita belajar dari bangsa Israel. Ketika Ezra membaca kitab itu, mereka semua apa? Fokus mendengarkan dan mereka katakan amin atau haleluya, puji Tuhan karena Tuhan baik. Yang pertama apa tadi? Kita harus belajar dari Nehemia. Kita harus apa? Membantu sesama manusia atau sesama kita. Terus yang kedua, kita harus seperti orang Israel ketika mereka mendengarkan Ezra membaca kitab, mereka apa? Fokus dan mendengarkan serta apa katanya? Mereka memuji Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu GOPTTL, pelajaran rohani yang harus kita belajar dari cerita kita hari ini adalah yang pertama, kita harus bersedia membantu sesama kita. Kalau sesama kita lagi susah, lagi membutuhkan, kita belajar mengasihi mereka. Dan yang kedua, jikalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan, kita harus fokus supaya kita mengerti firman Tuhan dan kita dapat memuji Tuhan.
Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, tutup Alkitabnya. Kita berdoa untuk tutup firman Tuhan. Oke, sudah? Iya, kita berdoa ya teman-teman semua, ikuti Om berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena firman-Mu mengajarkan kami untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga diberkati pada hari ini bahwa kami harus fokus di dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, rupanya hari ini ada lagi artis kita. Ada lagi artis yang akan memberikan pujian-pujian yang sangat menyejukkan hati kita, orang-orang percaya atau anak-anak sekolah minggu. Ini teman kita dari jauh, sangat jauh. Susah urus tiket untuk datang ke studio ini. Jadi adik-adik harus fokus mendengarkan pujian mereka karena pujian mereka sangat memberkati kita dan pujian mereka memberikan ketenangan bagi kita. Tentu saja pujian ini adalah pujian atau lagu ini adalah lagu rohani, bukan lagu dangdut ya. Jadi teman-teman harus siap mendengarkannya. Om juga kurang tahu siapa namanya, nantilah teman-teman lihat ya siapa nama mereka. Karena terlalu jauh, Om juga nggak tahu. Waktu mereka mau datang, mereka nggak telepon Om. Jadi teman-teman saksikan ya, ayo mari kita saksikan persembahan pujian dari kedua teman kita yang dari jauh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
setia ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Oke teman-teman, akhirnya terima kasih ya Uli dan juga Putri yang sudah memberkati kami, yang sudah memuliakan nama Tuhan atau memuji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kedua teman supaya semakin menjadi berkat, semakin memuliakan nama Tuhan. Mari kita menutup atau mengakhiri ibadah kita hari ini. Om akan berdoa, teman-teman semua boleh berdoa di dalam hati masing-masing, karena Om akan membawa doa ini dalam doa syafaat dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu bagi kami, kebaikan-Mu bagi kami. Kami anak-anak-Mu boleh menikmati ibadah sekolah minggu hari ini, baik puji-pujian, baik penyembahan, kesaksian, dan persembahan serta firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya kami boleh diberkati semakin menjadi anak-anak yang setia, baik setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, sehingga kami boleh menyatakan kasih Tuhan Yesus itu kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kelima anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus memberkati Erna, Tuhan Yesus memberkati Caca, Tuhan Yesus memberkati Audrey, Tuhan Yesus memberkati Putri, Tuhan Yesus juga memberkati Uli di dalam pendidikan mereka, di dalam sekolah mereka, di dalam belajar mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, dan masa depan mereka kami percaya sudah Tuhan sediakan masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan memuliakan nama Tuhan dan penuh dengan membanggakan orang tua dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di komplek PTTL ataupun yang di luar komplek yang ada di sekitar jembatan layang dan Niru. Tuhan Yesus memberkati semua mereka. Mereka saat ini masih belajar di rumah, masih sekolah minggu di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, agar mereka tetap sehat, kuat, dan mereka selalu diberkati Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami, biarlah Tuhan memberkati supaya gereja kami semakin diberkati Tuhan, gereja kami semakin dewasa di dalam Tuhan, dan gereja kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami berdoa untuk perusahaan PTTL yang menjadi berkat bagi kami dan juga menjadi berkat bagi wilayah sekitar Muara Enim ini. Tuhan memberkati semua pemimpin yang ada, supaya melalui mereka atau melalui perusahaan ini nama Tuhan dipermuliakan, dan semua orang yang ada di sekitar perusahaan ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin yang ada, Presiden Jokowi dan semua kabinet-kabinetnya. Tuhan berkati mereka semua dalam memimpin, dalam menghadapi virus corona. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, dan juga para medis. Tuhan memberkati yang selalu berperang di barisan depan untuk melawan virus corona ini. Tuhan juga memberkati mereka, berikan kekuatan kepada mereka, keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati, dan bahkan orang-orang yang terinfeksi virus corona, Tuhan juga menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati mereka, agar mereka tetap semangat dan agar mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau mengakhiri ibadah kami sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan sendirilah menyertai memberkati kami, supaya kami tetap ada di dalam kekuatan kesehatan daripada-Mu Tuhan, sampai pada minggu yang akan datang kami boleh kembali ibadah seperti hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita mau sapa teman-teman yang di rumah. Kita katakan kepada mereka, hai teman-teman, selamat hari Minggu. Salam sehat dari kami. Maju sedikit. Oke. Udah? Hai teman-teman, kita sapa mereka ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari kami, Kisbay. Sudah siap? Kita sapa mereka ya. 1, 2, 3. Hai teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dari kami. Kisbay. Ku
Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah
hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan.
suci, doa